Kali ini kami akan mengunjungi salah satu wisata religi yang ada di Kota Majalengka, yaitu Petilasan Prabu Siliwangi. Titik kumpul awal kami yaitu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dari UIN, kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Petilasan Prabu Siliwangi Majalengka, melewati Bundaran Cibiru dan Cileunyi. Setelah dari Cileunyi, kami terus lurus ke arah Jatinangor, Sumedang. Kami melewati Cadas Pangeran. Perjalanan dari Bandung menuju Majalengka memakan waktu sekitar 2,5 jam. Setelah melewati Sumedang, kami terus mengikuti arah jalan untuk sampai di Kota Majalengka. Setelah sampai di Kota Majalengka, dari alun-alun Majalengka, kami membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk sampai di tempat Petilasan Prabu Siliwangi. Setelah tiba di objek wisata Petilasan Prabu Siliwangi, tidak lupa kami membayar tiket masuk terlebih dahulu. Kami dikenakan tiket masuk sebesar Rp15.000, sedangkan untuk anak-anak dikenakan tiket sebesar Rp10.000. Petilasan Prabu Siliwangi Majalengka terletak di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Merupakan salah satu petilasan yang paling terkenal dan ramai dikunjungi. Diyakini sebagai tempat peristirahatan Prabu Siliwangi, yaitu Raja Legendaris Kerajaan Pajajaran. Di objek Petilasan Prabu Siliwangi terdapat fasilitas yang cukup lengkap, seperti warung, toilet, musola, dan tempat bermain untuk anak-anak. Petilasan ini menawarkan wisata religi dan budaya yang menarik dengan panorama alam yang indah. Sejarah Petilasan Prabu Siliwangi erat kaitannya dengan kisah Prabu Siliwangi, yaitu raja yang memerintah kerajaan Pajajaran di abad ke-15. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh karisma. Konon, Prabu Siliwangi sering melakukan perjalanan keliling wilayahnya untuk meninjau rakyat dan menjaga keamanan. Dalam perjalanannya, beliau singgah di berbagai tempat. Dan petilasan-petilasan ini diyakini sebagai bekas peristirahatannya. Menurut Wangsit Prabu Siliwangi, sebelum beliau melaksanakan moksa, beliau memberikan pilihan kepada para pengikutnya. Terdapat 4 pilihan, yaitu pertama, memilih untuk mengabdi, kedua, memilih untuk berkelana, ketiga, memilih untuk tetap di tempat semula, dan yang keempat, memilih untuk mengikuti moksa. Petilasan Prabu Siliwangi sudah dikelola sejak tahun 1990 oleh kelompok penggerak pariwisata sebagai objek wisata dan hutan lindung. Pemerintah juga ikut andil dalam mengelola dan melestarikan objek wisata tersebut. Selain kental dengan sejarah dan budayanya, masyarakat dan pengelola wisata tersebut menyuguhkan beberapa kerajinan yang mereka buat untuk dijadikan oleh-oleh para pengunjung yang datang ke sana. Di objek wisata Petilasan Prabu Siliwangi terdapat pencampuran budaya, yaitu tradisi Sunda dan pengaruh Hindu yang dibawa oleh Prabu Siliwangi dengan pengaruh Islam yang ada di masyarakat setempat, yang artinya adanya kolaborasi budaya di tempat tersebut. Selain memiliki sumber daya alam yang indah, tempat ini juga memiliki daya tarik bagi pengunjung. Di Petilasan Prabu Siliwangi terdapat tempat bersejarah, yakni tempat berkumpulnya Prabu Siliwangi dengan raja-raja lainnya atau dengan para penduduk untuk membicarakan kepentingan mereka. Tempat tersebut
disebut sebagai Pesanggerahan Prabu Siliwangi. Beliau duduk di situ dan dikelilingi oleh para pengikut-pengikutnya dulunya seperti itu. Pada masa pemerintahan Pajajaran. Ini masa pemerintahan sebelum Pajajaran juga termasuk, jadi sebenarnya waktu dari mulai kerajaan Galuh ya, baru Raja Ciung Wanara, dan mulai Ciung Wanara yang diteruskan sama anak cucunya sampai ke masanya Prabu Siliwangi. Budaya dari Prabu Siliwangi ini sangat melekat di masyarakat desa Pajajar. Beliau mengajarkan yang namanya silih asah, silih asih, dan silih asuh, yaitu saling menyayangi, menghormati, dan menghargai. Masyarakat di desa tersebut sangat menjunjung tinggi ajaran tersebut. Tempat wisata ini merupakan tempat wisata religi dan tempat ziarah terbesar di Majalengka yang sudah terdaftar sebagai situs nasional. Wisata ini biasanya ramai dikunjungi oleh pengunjung pada malam Jumat Kliwon dan Hari Besar Islam. Popularitas petilasan Prabu Siliwangi ini juga menarik perhatian wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, seperti dari Malaysia, Singapura, Brunei, dan Saudi Arabia. Pengunjung yang datang ke petilasan Prabu Siliwangi ini bukan hanya dari kalangan Muslim saja, tetapi dari agama lain juga banyak, seperti dari Buddha, Hindu, dan juga Kristen. Di petilasan Prabu Siliwangi Majalengka ini terdapat dua sumber mata air yang konon memiliki kekuatan magis, yaitu Pancuran Cikahuripan dan Pancuran Selendang Bidadari. Pancuran Cikahuripan diyakini memiliki khasiat untuk kesehatan dan kesuburan. Pengunjung dapat mandi di pancuran ini atau hanya sekedar meminum airnya saja. Yang kedua ada Pancuran Selendang Bidadari. Pancuran ini diyakini memiliki khasiat untuk kecantikan dan pesona. Pengunjung juga dapat mandi atau hanya membasuh wajahnya saja di pancuran ini. Terakhir, terdapat batu besar yang konon tempat tersebut merupakan tempat Prabu Siliwangi melakukan tapa. Tempat tersebut juga menjadi tempat pribadinya Prabu Siliwangi. Selain itu, air yang sampai saat ini mengalir deras itu dipercaya oleh masyarakat berasal dari bawah batu tempat bertapanya Prabu Siliwangi.